أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kalau kita menyaksikan begitu ya, kalau saudara-saudara pun juga ikut menonton atau menyaksikan acara yang digelar oleh TV One, yakni acara catatan demokrasi, pada beberapa hari yang lalu ada dua kali pelaksanaan kegiatan tersebut atau acara catatan demokrasi tersebut, di mana di acara tersebut membicarakan tentang berkaitan tentang kasus atau permasalahan Al Zaitun atau NII, atau yang lebih familiar berkaitan dengan pimpinannya ini Panji Gumilang, begitu ya. Memang tidak henti-hentinya dan tidak habis-habisnya berita ataupun permasalahan yang berkaitan tentang Al Zaitun ini, khususnya lagi dengan Panji Gumilang tentunya saudara. Sampai detik ini atau sampai saat ini permasalahan masih bergulir dan bahkan semakin meruncing, dan semuanya sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Namun dalam kesempatan kali ini yang akan kita bicarakan saudara, dari dua kegiatan catatan demokrasi yang diselenggarakan oleh TV One ya, ada pemandangan menarik di mana pro dan kontra antara pembela Panji Gumilang dengan orang-orang yang mempermasalahkan Panji Gumilang. Ada dua dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membela begitu ya, mati-matian gitu ya, Panji Gumilang dan Al Zaitunnya. Dua dosen tersebut adalah Helmi Hidayat, yang kedua ada Ahmad Sudirman Abbas. Sepertinya kalau saya lihat Helmi Hidayat ini dari cara pemaparan, pola berpikirnya sepertinya dosen filsafat dia nih. Sedangkan Ahmad Sudirman dengan nyata-nyata dan bangganya dia menyatakan dia sebagai ahli fikih. Luar biasa, dia mengatakan dengan bangga dan membusungkan dada, begitulah bahasanya ya. Dia mengatakan ahli fikih begitu. Namun ironinya kedua dosen ini justru dipermalukan. Helmi Hidayat dipermalukan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI, kemudian Ahmad Sudirman Abbas dipermalukan oleh M. Najih Ar-Ramadhani. Ya, seperti apa penjelasan dan pemaparan serta perdebatannya saudara, sama-sama kita saksikan. Kita saksikan bagaimana Helmi Hidayat dan Ahmad Sudirman Abbas dipermalukan oleh lawan-lawan debatnya. Berikut saudara, sama-sama kita saksikan. Coba sekarang, tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka MUI? Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah. Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak, tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka, soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kami menyatakan soal masuk neraka? Kan enggak pernah. Anda membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas.
Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina enggak haram, itu sesat, Mas. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram, itu sesat karena sudah jelas. Soal masuk neraka belum tentu yang namanya Allah yang tahu, tapi Allah memberikan koridornya dalam hidup ini. Sesatnya Pak Kiai ya? Sesat yang Anda maksud seperti apa, Pak? Saya mengatakan Makanya ukuran sesat apa? Kalau menurut Anda Sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus Syekh Panji Gumilang, Oke, monggo. satu saja, mari kita bahas. Oke, monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesanya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasau fil majalis diartikan dengan dia physical distancing dalam sholat. Kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya. Lalu dimaknai di dalam Al-Quran dalam sholat seperti itu. Itu namanya menyimpang, Mas. Kalau mengerjakan, tapi ketika dia itu menyalain seperti ini dan itu kekeh dengan merasa benar, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dia sudah qala fil Quran bi ra'yihi. Nabi mengatakan falyatabawa maq'atu minan nar, bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum, kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika Syekh Panji Gumilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan, bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang, Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan, kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan. Baik, singkat saja. Baik. Baik. Beri saya kesempatan. Kalau ya sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, oke kita debat. Silakan, Pak Helmi. Baik. Sejauh argumentasi dia tafasau, ya kan? Berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebenarnya saya dulu selesai. Tadi saya mau hormati Anda. Oke, silakan kalau Anda mau jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Nah, yang kedua, silakan. Yang menjadi kesulitan kita bersama adalah, Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, terakhir. Tafsir dari Kiai Khalil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar itu di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Khalil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Khalil. Tapi juga jawab. Langsung Pak Kiai boleh? Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan kalau bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos, sesuatu yang terang di medsos, maka harus jelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Gak ada yang salah, wong itu juga disampaikan di medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos, karena memang zamannya begitu. Di sini tekankan bahwa Allah tidak langsung memberikan kalam itu kepada manusia kecuali melalui wahyu atau mengutus malaikat Jibril di sini untuk menyampaikan wahyu itu. Sehingga kalau kita detailkan dari berbagai tafsir, kita tahu bahwa itu adalah qaul Rasulullah betul, tetapi auhallahu ilaihi. Sehingga kalau boleh saya terjemahkan juga bisa begini. Auhallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim.
Jadi kata-kata fil Quranil Karim itu membingkai kata-kata wahyu, bahwa itu adalah benar wahyu. Tapi nampak abu-abu kalau ditangkap oleh orang awam begitu loh. Ya, oleh karena itu begini, ya menurut saya begini. Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademis itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Bahkan sering kita berdebat, sering kita berdebat, sering kita berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Beliau ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus kalah bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Enggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Itu bab kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya Pak Sudirman, mohon maaf, apa yang disampaikan dalam pidato, cuplikannya jelas bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak ada tafsir seperti itu yang detail yang tadi Bapak sebutkan di potongan video Al Zaitun yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Ia gamblang sekali kami tangkap menegaskan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah tapi merupakan karangan Nabi Muhammad. Itu yang ditangkap oleh publik, Pak. Beda sama tafsir Bapak barusan. Betul. Itulah karena yang keliru Bapak apa Panji Gumilang nih? Bukan. Untuk itulah saya hadir ke sini. Kalau penyimpangan agama saya kira sudah sangat terang-terangan. Gitu. Misalnya saja ya, yang dua poin tadi misalnya, Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Karena tapi tadi dijelaskan maksudnya. Iya, begini makanya. Sebentar, jangan dipotong, gantian. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Siapa yang ngotot? Giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk dosen harus tahu etika. Dia tahu etika. Nah, gini Pak. Harus berdasarkan selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenaran bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua agama itu semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah, wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang maslu, ada yang ghairu maslu. Ada yang lafzon wa maknan, dan artinya redaksi dan maknanya, ada yang hanya maknanya saja. Makanya Al-Quran itu wahyu yang lafzon wa maknan. Lafaz maknanya memang dari Allah. Nah, sementara hadis itu lafaznya dari Nabi. Nah, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad-din bid-darurah itu. Nah, terus begini, yang kedua tadi ya dikatakan soal menjaga soft misalnya. Begini Mbak, agama itu adalah wahyu ya. Agama itu wahyu. Jadi agama itu bukan didasarkan dengan nafsu. Kalau kita lihat argumentasi Panji itu kan dia mengatakan bahwa sekarang kan masjidnya sudah luas gitu. Kemudian jangan sampai yang sebelah kena bau ketek. Ini kan namanya dengan nafsu, arang-arang sendiri. Sementara hadis Nabi itu sudah jelas suddul kholal. Itu soft itu harus dirapatkan gitu. Dan kaidah itu mengatakan bahwa idza wujidan nas batolal ijtihad. Kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, nggak ada tempat untuk ijtihad lagi. Terima itu. Menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa sembarangan, karena ada kaedah-kaedah tafsirnya. Namanya ada disiplin ilmu sendiri, namanya ulumul Quran atau ulumul tafsir. Jadi menafsirkan Al-Quran itu pertama harus melihat ayat yang lain, kemudian melihat hadis. Itu bukan menafsirkan Al-Quran. Bentar, tunggu dulu. Jangan ngomong menafsirkan Al-Quran, cuma kalau Rasul gitu aja kok. Nabi sendiri sudah memberikan ancaman terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Nabi mengatakan mangqala anil Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara Al-Quran dengan nafsunya, maka tempatnya adalah di neraka. Itu sudah ada penjelasan. Bukan begitu.
Bukan begitu Pak, gimana? Ini ayat adalah Panji Gumilang tidak hal yang menafsirkan menjadi Al-Quran, pakar ulama-ulama mana tafsir. Al-Qurannya. Cuma membicarakan qaulur Rasul. Gitu loh. Qala Rasulullah Ini kita bicara konteks yang lebih luas, tafsir. bukan hanya soal kalamullah. Dalam hal-hal yang lain, Panji ini senang sekali nafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Contoh, misalnya, dia mengatakan bahwa wanita itu tidak harus dinikahi. Yang penting adalah digauli dengan baik. Katanya itu dari Al-Quran. Karena di Al-Qurannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal ayat ini berlaku untuk yang sudah ada suami videonya. istri. Ada nggak videonya itu? Banyak videonya. Coba Banyak videonya. Jangan begini. sampai menuduh-menuduh gitu. Oke, Kita bicara fokus kita saja. buktikan di pengadilan masalah seperti Ya, ini. oke. Jadi gini, ini kan persoalan ketika diperdebatkan. Nah, kemudian putusan terakhir itu ya di pemerintah. Iya. Karena nanti itu aja. di dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfaul khilaf. Apakah boleh misalnya Panji itu menafsirkan Al-Quran seenaknya? Nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi tugas kita sebagai intelektual, kita ini kan punya tanggung jawab menyelamatkan umat. Ya, Jangan tapi sampai saya umat tidak itu pernah mendengar seperti tersesatkan oleh pendapat-pendapat Panji Gumilang yang Menerjemahkan begitu saya tidak pernah melalui mendengar. banyak pendapat-pendapat yang disampaikan ke publik. Banyak kok saya kira. Dan disampaikannya itu untuk kalangan percuma sendiri, Mas. ditutup-tutupi karena informasi silakan. ini sudah dipropagandakan, publik tahu semua gitu. Seringkali yang diputar itu setengah-setengah gitu loh. Kabar Pak Brigjen Johandini dari Bareskrim itu sudah mengatakan di dalam bahwa ketika dikonfirmasi video-video yang beredar di publik, Panji mengakui bahwa itu adalah perkataannya. Bisa dicek lagi perkataan Brigjen. Kalau begitu kita coba ingin dengar nih apa yang disampaikan oleh Bu Leni terlebih dahulu, Pak Dirman. Terima kasih. Saya membantah apa yang disampaikan yang dikatakan sama Pak Sudirman Abbas ya. Dia menyangkal kan. Saya sebagai saksinya, saya sebagai korbannya. Anda bergabung di NI tahun berapa hingga tahun berapa? Saya masuk itu pada tahun 2000 awal, Januari ya, sampai 2021 awal. Wow. Jadi 21 tahun Pak Sudirman Abbas ya. Dan ini tidak boleh disangkal ya. Tidak boleh disangkal. Panji tidak pernah mengaku sebagai imam kepada saya, ya jelas. Tapi saya melalui tahapan-tahapan ulil amri, saya mengetahui bahwa dialah yang mengaku imam NII. Begitu Pak. Yang Anda lihat, yang Anda alami, Jadi Ibu Leni yang bisa saya diuraikan? alami gitu ya, sampai terakhir dalam program Jamas itu tidak mungkin dimasuki oleh orang luar. Program Jamas itu diikuti hanya oleh orang dalam. Karena melalui koordinator-koordinator ya. Dari koordinator-koordinator itu terdata, lalu juga dipanggil melalui undangan-undangan yang langsung datang dari pusat, dari fungsional ya. Mau bagaimana lagi disanggahnya, karena yang ikut dalam undangan Jamas itu semuanya orang dalam Pak, semuanya orang NII atau KW9 ya. Sekarang kalau misalnya Panji mengatakan tahun 62 itu sudah berakhir, ya mungkin sekarang berdalih begitu karena dia di media berbicaranya gitu. Sekarang kalaupun misalnya dikatakan itu sudah selesai gitu ya, umat-umatnya masih menganggap dia sebagai imamnya. Terus kenapa ada sami'na wa ata'na di sana dan semuanya itu harus turut tunduk patuh sama dia? Hal yang remeh-temeh aja diurusin gitu. Ya, jadi coba bisa nggak dibantah? Yang ikut Jamas itu ada orang luar di situ. Sedangkan itu ada data dari koordinator-koordinator. Yang nyeleneh ada. Saya dari koordinator Jakarta Selatan, ya. Saya dari Jakarta Selatan, dari Setiabudi, dari Karet Semanggi. Karet Semanggi ujung. Saya masih tahu, masih kenal, masih bisa saya sebutkan jajaran-jajarannya yang bersama saya. Sampai ke atas saya masih bisa. Ibu Leni, Silakan. coba dijelaskan sebelum ke Pak Sudirman, dijelaskan ada tidak yang nyeleneh perbuatan-perbuatan Jelas ada. bagian yang mana Dari yang dulu saya mengalami memang ini orang ngeyel. Ya, dari mulai sholat itu sudah jadi rahasia umum. Tidak diwajibkan sholat karena kita ini masih masa Mekah. Ya, satu itu yang kami alami. Tapi saya sendiri memang sudah janggal dan saya tetap sholat ya. Waktu itu walaupun pada masa-masa itu sempat juga karena aktivitas itu sempat terbengkalai sholat saya ya. Jadi saya tetap sebagai wujud protes saya sebagai wujud pemikiran kritis saya, setiap saya acara tazkiyah, Bapak masih ingat istilah tazkiyah? Ya, bukan internal. Internal. Ya, mungkin baru direkrut baru belakangan ya Pak. Oh enggak, mungkin. saya dari tahun 99.
Sudah direkrut? Bukan direkrut, saya ngajar. Ya, baik. Terserah apapun pengakuan Bapak ya. Ini pengalaman saya.